Pembentukan Kabinet Wilopo. Awal pembentukan Kabinet Wilopo ini, Presiden Soekarno menunjuk 2 orang untuk menjadi formatur dalam membentuk kabinet. Kedua orang tersebut adalah Sidik Joyo Soekarto dari Partai PNI dan Prawoto Mangkusasmito dari Partai Masyumi. Soekarno meminta kepada kedua orang tersebut untuk membentuk dan menyusun sebuah kabinet yang kuat dan mendapatkan dukungan yang cukup dari parlemen. Namun sayang, usaha ini menemui jalan buntu karena tidak ditemukan kesepakatan siapa saja yang akan didudukan dalam kabinet pengganti kabinet Sukiman ini. Kabinet Sukiman sendiri dianggap sebagai kabinet yang gagal dalam menjalankan amanatnya. Terjadi banyak sekali masalah seperti krisis moral yang bisa dilihat dari maraknya korupsi yang terjadi di setiap lembaga pemerintahan. Selain korupsi, gaya hidup yang hedonis juga menjadi masalah yang menyebabkan kabinet Sukiman ini gagal. Ditambah lagi masalah Irian Barat yang tak kunjung selesai, semenjak dari kabinet Natsir semakin memperburuk kondisi kabinet Sukiman. Belum lagi hubungan buruk antara Sukiman dengan militer. Hal ini tercermin dari kurang tegasnya pemerintah dalam menindak dan menghadapi pemberontakan yang terjadi di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan juga Jawa Barat. Dan yang kemudian membuat kabinet Sukiman jatuh adalah karena penandatanganan bantuan ekonomi dari Amerika kepada Indonesia yang didasarkan atas Mutual Security Act atau MSA. Kesepakatan ini kemudian menimbulkan tafsir bahwa Indonesia telah masuk pada blok Barat, yang tentunya hal ini bertentangan dengan prinsip dasar politik Indonesia yang bebas aktif. Bebas aktif artinya bebas dari blok Barat maupun blok Timur. Tapi meski tidak masuk blok manapun, Indonesia tetap aktif di dunia internasional dengan menyalurkan aspirasinya. Tindakan kesepakatan yang diambil Sukiman ini kemudian membuat Masyumi dan PNI menarik dukungannya kepada kabinet tersebut. Kemudian terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden dan sama dengan kabinet Sukiman berakhir. Akhirnya kedua formatur menemui jalan buntu dalam membentuk kabinet. Maka pada tanggal 19 Maret kedua formatur mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno yang kemudian menunjuk Mr. Wilopo dari PNI sebagai formatur baru. Dan tidak lama kemudian pada tanggal 30 Maret, Mr. Wilopo mengajukan susunan daftar kabinetnya yang baru yang tersusun atas PNI dan Masyumi masing-masing mendapat jatah 4 orang. PSI 2 orang, PKRI atau Partai Katolik Republik Indonesia, Parkindo atau Partai Kristen Indonesia, Parindra atau Partai Indonesia Raya. Kemudian disusul dengan Partai Buruh dan PSII masing-masing 1 orang, dan golongan orang tak berpartai 3 orang. Dalam menyusun kabinetnya kala itu, Wilopo membentuk tim kabinetnya dengan mengusahakan adanya 1 tim yang dianggap sebagai saken kabinet atau kabinet yang ahli pada bidangnya, yang bukan tunjukan atau representatif dari partai politiknya. Dalam iklim politik saat itu, partai-partai kecil tetap diperhitungkan kehadirannya untuk mencapai mayoritas di dalam parlemen. Yang kedua, program kerja Kabinet Wilopo. Dalam menjalankan pemerintahan, tentunya setiap kabinet memiliki program kerja yang berbeda. Hal ini bisa terjadi karena situasi dan kondisi yang dihadapi dalam setiap kabinet berbeda-beda, sehingga masalah juga berbeda dan tentunya prioritas utama yang dikerjakan juga berbeda. Sama halnya dengan Kabinet Wilopo, kabinet ini juga mempunyai prioritas utama yang akan dikerjakan dalam masa tugasnya. Ada beberapa hal pokok yang meliputi program kerja dari Kabinet Wilopo, yaitu yang pertama ada organisasi negara, melakukan pemilu untuk konstituen dan dewan-dewan daerah, menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah, menyederhanakan organisasi pemerintahan pusat. Yang kedua, kemakmuran, dengan memajukan tingkat penghidupan rakyat dengan mempertinggi produksi nasional, terutama bahan makanan rakyat, menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah, dan usaha memperbaiki bidang pendidikan. Yang ketiga, keamanan, dengan menjalankan segala sesuatu untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebijaksanaan sebagai negara hukum dan menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara dan memperkembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketentraman. 4. Perburuhan, melengkapi perundang-undangan perburuhan untuk meninggikan derajat kaum buruh guna menjamin proses nasional.
Yang kelima, luar negeri, mengisi politik luar negeri yang bebas dengan aktivitas yang sesuai dengan kewajiban kita dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan dengan kepentingan nasional menuju perdamaian dunia. Menyelesaikan penyelenggaraan hubungan Indonesia dengan Nederland, Belanda, dan meneruskan perjuangan penggabungan Irian Barat dalam wilayah kekuasaan Indonesia secepatnya. Dan yang terakhir ada pendidikan dan pengajaran, dengan mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran. Susunan Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo tersusun atas 19 anggota beserta Perdana Menteri dan juga Wakil Perdana Menteri. Dari keanggotaan menteri pada Kabinet Wilopo, tentunya dipilih dari orang-orang yang memiliki kapasitas yang mumpuni dan ahli pada bidangnya. Hal ini bertujuan untuk bisa segera menyelesaikan masalah bangsa yang sangat penting dan sangat mendesak. Berikut adalah susunan Kabinet Wilopo. Yang pertama, Perdana Menteri Mr. Wilopo dari Partai PNI, Wakil Perdana Menteri Prawoto Makusasmito dari Partai Masyumi, dan anggota menteri yang lainnya seperti Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman, Menteri Penerangan, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Perekonomian, Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perburuhan, Menteri Sosial, Menteri PNK, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Urusan Pegawai Negeri, Menteri Urusan Umum. Dalam setiap pemilihan kabinet, selalu saja ada pihak-pihak yang merasa kurang berkenan. Pada Kabinet Wilopo, yang merasa kurang berkenan dan sakit hati adalah NU, karena NU saat itu mengusulkan Menteri Agama yang berasal dari NU untuk nama wakil yang diajukan adalah Kiai Haji Wahid Hasyim. Namun, ternyata yang menjadi Menteri Agama adalah Kiai Haji Fakih Usman dari Muhammadiyah. Hal inilah yang kemudian membuat NU sakit hati, sehingga waktu itu di dalam Intermasyumi terjadi konflik internal yang cukup tajam karena masalah pembagian menteri ini. Sehingga akibatnya adalah NU marah dan akan keluar dari Masyumi karena merasa tidak mendapat jabatan kursi Menteri Agama. 4. Hambatan dan kesulitan yang dihadapi Kabinet Wilopo. Yang pertama yaitu adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan jatuhnya harga barang-barang ekspor Indonesia, sementara kebutuhan impor terus meningkat. Yang kedua, terjadinya defisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak. Yang ketiga, munculnya gerakan separatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. Yang keempat, munculnya sentimen kedaerahan akibat ketidakpuasan terhadap pemerintahan. Yang kelima, terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952, yakni konflik dalam tubuh TNI Angkatan Darat. Dan yang keenam, munculnya peristiwa Tanjung Morawa. Selanjutnya yang kelima, yaitu kejatuhan Kabinet Wilopo. Dalam menjalankan tugas dan program kerjanya, Kabinet Wilopo mengalami banyak kendala dan kesulitan yang tak kunjung bisa diselesaikan. Terutama kesulitan yang terkait dengan penyelesaian masalah-masalah gerakan kedaerahan dan benih-benih perpecahan yang kemudian mengganggu kestabilan politik dan ekonomi Indonesia. Puncak dari berbagai masalah yang kemudian mengantar pada kejatuhan Kabinet Wilopo adalah ketika Kabinet Wilopo berusaha menyelesaikan sengketa tanah perusahaan asing yang berada di Sumatera Utara. Kebijakan yang diambil Kabinet Wilopo saat itu ternyata mendapatkan tentangan dari wakil-wakil partai oposisi. Tentangan dari wakil partai oposisi di DPR itulah yang kemudian mengantar Kabinet Wilopo jatuh pada tanggal 2 Juni 1953 dalam usia yang masih sangat muda, yaitu 14 bulan. 6. Profil dan biodata singkat Wilopo. Nama Wilopo, gender laki-laki, tempat lahir Purworejo, Jawa Tengah, tanggal lahir 1908. Riwayat karir: Menteri Muda Perburuhan Kabinet Amir Syarifuddin I dan Kabinet Amir Syarifuddin II 1947 sampai 1948. Menteri Perburuhan Kabinet Republik Indonesia Serikat 1949 sampai 1950. Menteri Perdagangan dan Perindustrian Kabinet Sukirman Suwiryo 1951 sampai 1952.
Menteri Luar Negeri Kabinet Wilopo 1952. Perdana Menteri Kabinet Wilopo 1952 sampai 1953. Ketua Konstituante 1955 sampai 1959. Ketua Dewan Pertimbangan Agung Indonesia 1968 sampai 1978. Anggota Komite 4 Tim Pemberantasan Korupsi 1970. Jabatan dalam Kabinet. Menteri Muda Perburuhan dalam Kabinet Amir Syarifuddin I. Masa kerja 3 Juli 1947 sampai 11 November 1947. Menteri Muda Perburuhan dalam Kabinet Amir Syarifuddin II. Masa kerja 11 November 1947 sampai 29 Januari 1948. Menteri Perburuhan dalam Kabinet RIS. Masa kerja 20 Desember 1949 sampai 6 September 1950. Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Wilopo. Masa kerja 3 April 1952 sampai 29 April 1952.